Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas tote dengan ukuran yang agak sedikit lebih besar dari biasanya. Motifnya ini perpaduan antara motif V dan motif kipas isi 7. Nah, seperti ini ya penampakannya. Nah, semoga nanti polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, masih ada satu warna lagi ya, benang polikilap. Kemudian ada penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Kita akan langsung mulai. Motif ini kelipatan 6. Jadi buat teman-teman yang ingin membuat lebih besar, tinggal lakukan penambahan 6. Awalan rantai 54 rantai. Setelah 54 rantai, di ujung tambahkan 1 rantai. Kemudian mulai pengerjaan dari rantai ke-54 tadi atau rantai kedua dari hook. Isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Nah, lanjutkan 1 SC setiap rantai, kerjakan hingga ke ujung. Mendekati bagian ujung rantai, SC terakhir. Nah, selesai ya setiap rantainya 1 SC, tambahkan 1 rantai. Kemudian kita putar, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, lanjutkan 1 SC setiap lubang hingga ke ujung. Nanti di ujung tambahkan 1 rantai, putar, buat kembali 1 SC setiap lubang. Jadi ulangi prosesnya hingga membuat total 6 baris SC bolak-balik. Nah, ini sudah selesai 6 baris SC bolak-balik. Jadi saya akan membuat SC berkeliling tanpa penambahan sudut. Di sini tetap 6, 54, 6 dan di sini 54. Nah, saya akan membuat SC berkeliling dan di ujungnya ini saya akan tambahkan dulu 1 rantai ya. Di ujung sini, jadi tambahkan 1 rantai. Nah, 1 rantai ini masuk ke hitungan yang ke-54. Jadi di lubang yang paling ujung ya, masuk di hitungan 54 ini. Saya akan beri penanda 1 lubang sebelum lubang 54, jadi ini lubang yang ke-53. Nah, di sini nanti yang 53 tempat kita meletakkan SC terakhir ya. Nah, isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Kalau perlu dihitung, untuk sisi yang ini itu jumlahnya 6 SC. Nah, kemudian sisi yang ini jumlahnya itu 54. Tinggal ikuti saja ya jalinannya.
Nah, teruskan ya, sisi ini 54, kemudian sisi ini 6, lalu sisi ini hingga ke penanda itu jumlahnya jadi 53 tepat di penanda, karena satu rantai masuk di ujung. Nah, ini sudah mendekati bagian akhir putaran. SC terakhir di penanda. Nah, akhir putaran kita slip stitch di puncak SC pertama, slip stitch, satu rantai. Selanjutnya kita akan mulai motif ya. Untuk bagian yang pertama ini kita pertama buat satu SC di tempat kita slip stitch, skip 2 lubang, lilit dulu benangnya, skip 2 lubang. Di lubang berikutnya atau lubang yang ketiga kita isi dengan 7 DC, jadi 7 buah DC ya, skip 2. Kemudian di lubang berikutnya 7 DC, 1 2 3 4 5 6 dan ini DC yang ke-7. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita skip 2, 1 2, di lubang berikutnya 1 SC. Nah, motifnya cukup sederhana untuk bagian yang pertama. Ulangi, skip 2, 1 2, 7 DC di lubang berikutnya, 1 2 3 4 5 6 dan yang ke-7. Skip 2 lubang, SC di lubang berikutnya. Lanjutkan, skip 2 lubang, 7 DC di lubang berikutnya. 1 2 3 4 5 6 dan yang ke-7. Skip 2 lubang, 1 2 SC di lubang berikutnya. Nah, lanjutkan ya hingga ke akhir putaran. Nah, ini sudah mendekati akhir putaran motif bagian yang pertama. Setelah SC, skip 2 lubang, 7 DC di lubang berikutnya. Nah, ini terakhir skip 2, pas ya. Langsung kita slip stitch di puncak SC pertama, slip stitch 2 rantai, 1 2. Nah, beri penanda di rantai kedua. Nah, hasil satu putaran motif pertama ini seperti ini. Kita lanjutkan motif yang kedua. Pertama, buat 2 rantai, 1 2, lalu di tempat kita slip stitch kita buat 1 DC. Kemudian 2 rantai, 1 2, skip 3, 1 2 3, tepat di puncak DC ya, tengah-tengah DC yang keempat kita isi 1 SC. Lanjut 2 rantai, 1 2,
Kembali skip 3, 1, 2, 3. Di sini tepat di bagian SC kita isi V, yaitu 1 DC, 2 rantai, dan 1 DC. Nah, seperti ini ya. Kita ulangi motifnya. 2 rantai, skip 3 atau tepat di puncak DC kita isi 1 SC, 2 rantai, skip 3 atau tepat di bagian SC kita buat V, yaitu 1 DC, 2 rantai, dan 1 DC. Lanjutkan 2 rantai, skip 3, 1 SC, 2 rantai, skip 3, motif V, 1 DC, 2 rantai, 1 DC masih di lubang yang sama. Nah, seperti ini ya. Pelan-pelan saja. Lanjutkan pola ini hingga ke akhir putaran. Nah, ini sudah mendekati bagian akhir putaran. Jadi ini sesudah SC di puncak motif kipas, 2 rantai, skip 3, motif V, 1 DC, 2 rantai, dan 1 DC. Kemudian 2 rantai, skip 3, tepat di puncak kipas kita buat 1 SC, lalu 2 rantai, skip 3. Nah, ini pas ya, skip 3 nya langsung berada di tempat 2 rantai awal. Kita slip stitch di penanda di rantai kedua, slip stitch, 2 rantai, 1, 2, beri penanda di rantai kedua. Nah, selanjutnya kita kembali ulang motif bagian yang pertama, hanya saja permulaannya sedikit berbeda ya, tidak seperti tadi. Nah, kita langsung di bagian 2 rantai yang ini, yang di tengah-tengah V ini kita isi dengan 6 DC dulu, karena 2 rantai yang awal ini saya hitung sebagai 1 DC. Jadi tepat di sini 6 DC ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan ini DC yang ke-6. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian lanjut kita skip 3, skip dari DC, dan kemudian nada rantai 2 skip, tepat di puncak kipasnya bagian SC kita kembali isi 1 SC. Nah, seperti ini ya. Kita ulangi, skip 3, 2 rantai dan DC, kemudian tepat di motif V tengah-tengah di rantai 2 ini kita isi 7 buah DC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan yang ke-7. Lanjut skip 3, 1 SC. Selesai kipas yang kedua. Lanjutkan skip 3, 7 DC di bagian 2 rantai di tengah-tengah V.
DC yang ketujuh. Lanjut skip 3, 1 SC. Nah, seperti ini ya motif pertama, tapi awalnya sedikit beda. Lanjutkan hingga akhir putaran. Nah, sudah mendekati bagian akhir putaran. Setelah SC, skip 3, 7 buah DC di motif V. Nah, seperti ini. Skip 3 SC. Lalu skip 3, tepat di bagian penanda ya, dua rantai kedua kita slip stitch. Jadi akhir putaran slip stitch di rantai kedua. Kemudian kita slip stitch lagi, kita akan maju slip stitchnya sebanyak 3 kali hingga ke puncak DC di tengah kipas ya. Slip stitch yang kedua, kemudian slip stitch yang ketiga. Nah, di tengah ini kita langsung buat 1 SC di puncak ini ya, langsung 1 SC. Nah, supaya tidak bingung beri penanda. Jadi ketika bagian motifnya berakhir di tengah sini, di awalan DC kipas, kita akan maju ya slip stitchnya 3 kali hingga berada tepat di tengah puncak kipasnya. Selanjutnya kita akan ulang motif bagian kedua dengan awal yang sedikit berbeda. Setelah SC tadi 2 rantai, kemudian skip 3. Jadi tepat di bagian SC baris yang bawah kita buat V, yaitu 1 DC, 2 rantai, dan 1 DC. Lanjutkan 2 rantai, skip 3, tepat di puncak kipas kita buat 1 SC, 2 rantai, skip 3, motif V di atas bagian SC, 1 DC, 2 rantai, dan 1 DC. Nah, sama ya bagian yang pertama, awalnya saja dan penempatan yang beda. Lanjutkan terus. Nah, ini sudah mendekati bagian akhir putaran. Ini jadi setelah akhir putaran, setelah 2 rantai dan V, langsung slip stitch di bagian SC ini yang kita beri penanda. Slip stitch 1 rantai. Nah, selanjutnya kita ulang motif bagian yang pertama. Untuk bagian pertama, karena kita berada tepat di bagian puncak, jadi kita akan membuat pengulangan sedikit berbeda untuk awal. Jadi pertama di sini untuk motif bagian yang pertama SC dulu ya, tepat di puncak kipasnya 1 SC, jangan lupa penanda. Kemudian kita skip 3. Skip 3 ya, tepat di bagian 2 rantai V kita isi 7 buah DC. 2, 3, 4, 5, 6, dan DC yang ke-7. Kemudian lanjut skip 3 SC tepat di bagian SC baris yang bawah. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman perlu perhatikan untuk tiap akhir putaran itu jatuhnya di bagian mana. Jadi pengulangan motifnya tetap sama, hanya bagian awalnya sedikit berpindah dan berbeda. Lanjutkan terus ya. Jadi untuk bagian, jangan lupa untuk bagiannya kalau di atas puncak motif kipas kita akan maju 3 kali slip stitch untuk baris yang awalnya. Lanjutkan hingga mendapatkan tinggi tas yang sesuai. Setelah ini saya akan ganti warna sekitar 2 kali ya.
Jadi setelah putih, krem, dan coklat. Nah, ini sudah selesai. Jadi saya pergantian warna. Pertama itu putih, kemudian ada warna krem, dan yang terakhir itu saya gunakan warna coklat tua. Nah, motifnya sudah kelihatan ya, terlihat cantik. Jadi perhatikan bagian awal dan akhir motif. Untuk ukuran tinggi motifnya ini saya buat sekitar 23 cm. Kalau teman-teman ingin membuatnya lebih tinggi, silakan ya. Nah, untuk bagian selanjutnya kita akan mulai mengerjakan bagian atas. Sebentar, saya lepaskan dulu penanda yang di bawah. Nah, akhiri bagian motif ini di bagian yang kedua ya, jangan di bagian kipas, di bagian yang kedua, agar bagian atasnya lebih datar, karena kalau bagian kipas kan dia akan naik turun nanti bagian atasnya. Nah, jadi perhatikan untuk akhiran motif kita akhiri di bagian yang kedua. Nah, ini sudah di bagian akhir putaran ya, saya akan slip stitch di bagian 2 rantai. Slip stitch, satu rantai. Nah, untuk pengerjaan berikutnya saya akan membuat SC berkeliling. Jadi setiap lubang kita buat satu SC ya. Pertama satu SC dulu di tempat kita slip stitch. Lalu tunggu, saya beri penanda dulu. Kemudian di bagian 2 rantai ini kita isi 2 buah SC. Kemudian di bagian DC kita isi 1 SC. Bagian 2 rantai 2 SC. Di bagian SC 1 SC. Bagian 2 rantai 2 SC. Bagian DC 1 SC. 2 rantai 2 SC, dan di bagian DC 1 SC. Nah, lanjutkan ya, jangan sampai ada yang ketinggalan hingga akhir putaran. Nah, ini sudah mendekati bagian akhir putaran. Ini terakhir di sini ada 2 rantai, saya isi dengan 2 SC. Nah, akhir putaran kita slip stitch di puncak SC pertama yang kita beri penanda tadi. Slip stitch 1 rantai. Selanjutnya isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Jangan lupa penandanya. Nah, lanjutkan 1 SC hingga akhir putaran. Nanti di akhir putaran slip stitch 1 rantai. Ulangi, buat sekitar 3 putaran SC berkeliling. Nah, ini sudah selesai ya, 3 putaran SC, jadi ada total 4 putaran SC. Untuk pengerjaan berikutnya saya akan memulai membuat bagian tali untuk tasnya ya. Pertama kita lipat bagian tasnya dari bawah, luruskan hingga ke atas. Beri penanda di bagian sudut kiri dan kanan, sejajarkan bagian depan dan belakangnya agar pas bagian sudutnya ya. Nah, dari bagian sini kita lipat dan cari juga bagian sudutnya. Setelah pas, teman-teman bisa kira-kirakan untuk ukuran talinya. Di sini saya buat 4 jari dari sudut dan saya hitung itu totalnya adalah 19 SC ya. Di SC yang ke-19 beri penanda dari sudut. Kemudian untuk sisi sebelahnya 19 SC juga dari sudut.
Nah, sudah selesai, penandaian di bagian sudut sudah bisa dilepaskan. Nah, selanjutnya kita akan mulai membuat bagian untuk tali pegangan tasnya. Jadi di bagian penanda ini kita akan mulai membuat tali dengan rantai dan di SC-kan. Kita lanjutkan. Ini setelah akhir putaran kita akan buat SC hingga ke penanda yang pertama ya. Isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC hingga ke penanda yang pertama. Nah, ini sudah mendekati penanda pertama. Jadi di penanda pertama ini, di penandanya kita akan buat dulu 1 SC. Kemudian di sini saya akan buat 100 rantai untuk tali pegangan. Buat 100 rantai ya. Kalau teman-teman ingin talinya lebih panjang bisa ditambahkan, atau kalau ingin lebih pendek bisa dikurangi. Nah, setelah 100 rantai, usahakan jangan berbilit, rantainya luruskan. Kita SC-kan ke penanda berikutnya. Di sini ya, tepat di penanda kita buat langsung 1 SC. Nah, seperti ini. Kemudian lanjutkan mengisi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, lanjutkan ya membuat bagian tali ini hingga ke penanda berikutnya. Di sini buat kembali 100 rantai, kemudian lanjutkan kita SC-kan ke penanda berikutnya yang terakhir. Nah, ini sudah selesai 1 putaran untuk bagian tali bagian yang pertama. Jadi setelah selesai 2 buah talinya ya, depan dan belakang, ini di akhir putaran kita akan langsung slip stitch 1 rantai. Selanjutnya kembali kita isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Kerjakan hingga ke dekat sudut bagian tali ya. Nah, ini sudah di sudut, jadi ada 1 SC lubang sudut sebelum dan sesudah, yaitu di bagian rantai. Kita akan buat 3 tarikan benang, 1 kali sebelum sudut, di bagian sudut 1 kali tarik, dan kemudian di bagian tali, di bagian rantainya, rantai pertama tarik benang 1 kali. Nah, setelah itu ini kita keluarkan, jadi kita buat 3 SC jadi 1 ya, agar dia membentuk sudut. Lanjutkan isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Nah, seperti ini bagian sudutnya hasilnya ya. Lalu lanjutkan untuk tiap rantainya kita isi 1 SC hingga ke sudut yang ini. Nah, ini sudah selesai 1 bagian rantainya, saya isi 1 SC setiap rantai. Sekarang kita sampai di bagian sudut yang ini. Saya sisakan 1 rantai terakhir di bagian tali. Kita akan membuat 3 SC menjadi 1 untuk bagian belokan. Jadi ini ada 1 SC rantai terakhir ya.
di bagian sudut, dan di 1 SC setelah sudut kita buat seperti ini yang tadi. 1 tarikan benang di rantai terakhir, tarikan benang di sudut, dan tarik benang lagi di SC setelah sudut. Seperti ini, keluarkan semuanya. Lanjutkan mengisi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, hasilnya seperti ini, jadi belokannya terlihat rapi. Nah, tapi kalau teman-teman kesulitan membuat 3 SC menjadi 1 seperti ini, boleh ya kita skip, jadi isi saja setiap lubang dengan 1 SC. Dan jangan lupa di bagian tali juga setiap rantainya kita isi 1 SC. Kita buat 3 SC jadi 1 ini agar terlihat lebih rapi. Nah, lanjutkan ya membuat bagian ini hingga ke tali berikutnya. Lalu nanti lanjutkan lagi membuat sudutnya ya, jangan lupa buat sekitar beberapa putaran SC berkeliling. Setelah ini, karena ini talinya masih kecil ya, lanjutkan membuat sekitar 3 baris lagi agar talinya lebih besar. Nah, ini sudah selesai tasnya, hasilnya jadi seperti ini. Dan untuk bagian benang saya mengganti 3 warna, jadinya putih, krem, dan coklat tua. Dan untuk bagian tali di sini akhirnya total ada 4 SC ya, 4 baris SC. Nah, untuk bagian sudutnya hasilnya seperti ini. Jadi setiap sudut itu kita buat 3 SC jadi 1. Jadi kalau teman-teman kesulitan boleh di skip, tidak usah seperti ini juga tidak apa-apa. Nah, untuk bagian tas ini hasil dari ukurannya adalah untuk tinggi tasnya hingga ke bagian tengah ini tingginya sekitar 26 cm. Sementara untuk bagian lebar tasnya 32 cm. Jadi lumayan cukup besar untuk ukuran tasnya ya. Nah, untuk bagian awal dan akhir motif kita mulai dari sini. Nah, untuk di bagian motifnya tidak kelihatan ya bagian awal dan akhirnya, jadi terlihat cukup rapi dan berakhir di bagian SC di sini ya, mulai kelihatan. Jadi cukup rapi motifnya. Jadi saya sarankan teman-teman lebih teliti untuk melihat bagian awal dan akhirnya dan untuk permulaan bagian motifnya. Untuk bahan masing-masing untuk satu warna ini cukup boros ya, 1 gulung benang. Yang putih dan krem bisa dibilang habis 1 gulung, dan untuk yang coklat untuk bagian yang atas ini 1 gulung itu sisanya tinggal sedikit. Jadi bisa dibilang ini habis ya. Untuk ukuran tas segini cukup boros. Nah, semoga pola saya kali ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.